Kita semua sering banget ya dengar kalau guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, siapa yang melindungi mereka? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah peraturan baru yang fundamental banget. Undang-Undang Perlindungan Pendidik tahun 2026. Anggap saja ini perisai baru yang dirancang khusus untuk menjaga orang-orang yang setiap hari mendidik kita semua. Pertanyaan ini, jujur, adalah inti dari semuanya. Coba bayangin deh, para pendidik, mulai dari guru di kelas, pustakawan, sampai staf administrasi sekolah, mereka itu mendedikasikan hidupnya buat kita. Tapi, pas mereka sendiri yang kena masalah, entah itu ancaman, perlakuan gak adil, atau bahkan kekerasan, mereka harus lari kemana? Nah, inilah masalah besar yang coba dijawab oleh peraturan baru ini. Oke, mari kita mulai bedah aturannya. Nama resminya nih, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026. Peraturan ini hadir untuk menggantikan versi sebelumnya dari tahun 2017. Kenapa harus diganti? Ya simpelnya, karena tantangan yang dihadapi para pendidik sekarang itu jauh lebih rumit. Mulai dari perundungan di media sosial sampai tuntutan hukum yang aneh-aneh. Jadi jelas butuh perisai yang lebih kuat, yang lebih kekinian. Dan yang keren, cakupannya ini luas banget loh. Ini bukan cuma buat guru aja. Peraturan ini melindungi semua yang disebut pendidik, termasuk tutor dan fasilitator. Plus, ada juga tenaga kependidikan, yang artinya staf administrasi, pustakawan, bahkan sampai petugas keamanan sekolah pun ikut dilindungi. Intinya, siapapun yang bekerja di lingkungan pendidikan, sekarang punya payung hukum yang jelas untuk rasa aman mereka. Jadi gimana sih wujud perlindungannya? Nah, peraturan ini dibangun di atas 4 pilar utama yang super kokoh. Yuk kita lihat satu persatu kerangkanya. Ini dia fondasinya. Pertama, ada perlindungan hukum, biar mereka aman dari segala macam kekerasan dan ancaman. Kedua, perlindungan profesi. Ini penting untuk menjaga martabat dan hak-hak kerja mereka. Ketiga, perlindungan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Dan yang terakhir, yang sering terlupakan, hak atas kekayaan intelektual. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Pilar pertama, perlindungan hukum. Nah, ini bisa dibilang perisai utamanya. Pasal 5 itu bilang dengan tegas, perlindungan ini mencakup kekerasan atau ancaman yang bisa datang dari mana aja. Bukan cuma dari siswa atau orang tua loh, tapi juga dari atasan atau bahkan birokrasi yang sewenang-wenang. Lengkap banget. Lanjut, perlindungan profesi. Ini bukan cuma soal gaji ya. Pasal 15 melindungi mereka dari hal-hal kayak pemecatan tanpa alasan yang jelas, dilarang menyampaikan ide-ide profesional, atau bahkan pelecehan yang merendahkan profesi mereka. Jadi, ini soal menjaga harga diri profesi itu sendiri. Pilar ketiga ini mungkin kedengarannya standar, tapi jangan salah, ini vital banget. Keselamatan dan kesehatan. Pasal 16 memastikan lingkungan kerja mereka itu harus aman dari berbagai resiko fisik, mulai dari bangunan sekolah yang nggak layak, resiko kecelakaan, sampai kesiapan menghadapi bencana alam. Dan pilar keempat, nah ini yang keren dan sering banget kelewat, hak atas kekayaan intelektual. Pasal 17 ini secara cerdas mengakui kalau pendidik itu juga seorang kreator. Modul ajar yang mereka bikin, metode mengajar baru, buku, atau karya inovatif lainnya sekarang dapat perlindungan hukum. Keren kan? Sekarang kita coba gali lebih dalam soal pilar hukum tadi. Peraturan ini nggak cuma bilang melindungi dari kekerasan secara umum, tapi juga mendefinisikannya dengan sangat-sangat rinci. Jadi, tindakan apa aja sih yang sekarang secara resmi dilarang keras? Di pasal 6, semuanya dibagi jadi beberapa kategori yang jelas banget. Ada kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, dan ini yang menarik, ada istilah kebijakan yang mengandung kekerasan. Artinya, sebuah aturan internal sekolah pun bisa dianggap kekerasan kalau itu merugikan. Dan semua ini berlaku mau dilakukan langsung, lewat kata-kata, ataupun lewat teknologi. Kobeda perhatikan definisi kekerasan psikis di pasal 8 ini. Ini kuat dan spesifik banget. Bayangin, hal-hal seperti pengucilan di ruang guru, nyebarin gosip yang merusak reputasi, atau penghinaan verbal, sekarang itu secara resmi diakui sebagai bentuk kekerasan yang bisa ditindak. Ini benar-benar sebuah lompatan besar. Dan kalau kita bicara soal kekerasan seksual, pasal 10 itu komprehensif banget. Ada 17 poin spesifik di dalamnya, mencakup semuanya, mulai dari siulan yang melecehkan, ngirim gambar gak senonoh, sampai sentuhan fisik tanpa izin. Ini benar-benar nunjukin keseriusan yang luar biasa untuk memberantas masalah ini dari dunia pendidikan kita. Oke, aturannya ada, definisinya jelas. Pertanyaan selanjutnya, kalau seorang pendidik mengalami masalah, lapornya ke siapa? Nah, disinilah peran satuan tugas atau satgas jadi sangat penting.
Menurut pasal 20, Satgas ini bukan cuma meja pengaduan pasif ya, mereka adalah badan yang proaktif. Tugasnya luas banget. Mereka nggak cuma nerima laporan, tapi juga aktif melakukan mediasi, ngasih penyuluhan hukum, bahkan sampai memantau apakah program perlindungan ini beneran jalan efektif atau nggak di lapangan. Dan yang terpenting, akses bantuannya itu dibuat berlapis. Satgas nggak cuma ada di Jakarta, tapi wajib dibentuk juga di tingkat pemerintah daerah dan bahkan di organisasi profesi. Tujuannya apa? Supaya bantuan itu lebih dekat dan lebih mudah dijangkau dimanapun para pendidik kita berada. Terus, gimana prosesnya kalau seorang pendidik benar-benar butuh bantuan? Ternyata, alurnya sudah dirancang sangat terstruktur dan modern. Pasal 30 menjelaskan alurnya dengan sangat jelas. Prosesnya dimulai dari pengajuan laporan. Dan yang menarik, laporannya didorong untuk dilakukan lewat aplikasi digital resmi. Canggih kan? Setelah laporan masuk, Satgas akan periksa bukti-buktinya, lalu mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi tindakan yang harus diambil. Semuanya terukur. Nah, ini nih, detail kecil tapi penting banget dari pasal 36 ada batas waktu. Kalau Satgas di tingkat bawah nggak merespons laporan dalam 3 hari kerja, pelapor punya hak untuk bawa kasusnya ke tingkat yang lebih tinggi. Ini menciptakan akuntabilitas, jadi nggak ada lagi ceritanya laporan dianggurin. Bentuk bantuannya sendiri ada 2 jalur utama, seperti yang dijelaskan di pasal 18. Jalur yang jadi prioritas itu adalah non-litigasi. Artinya, masalah coba diselesaikan di luar pengadilan, lewat mediasi, atau cara damai. Tapi, kalau cara ini buntu, Satgas juga bisa bantu untuk menempuh jalur litigasi alias pengadilan. Kita udah lihat betapa lengkapnya peraturan ini ya, dari pilar-pilar perlindungannya sampai mekanisme pengaduannya yang detail. Di atas kertas, perisai ini kelihatan kuat dan kokoh banget. Tapi pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana caranya kita memastikan perisai ini benar-benar berfungsi di lapangan? Pada akhirnya, sebuah peraturan itu kan cuma teks ya. Kekuatannya itu bergantung penuh pada implementasinya. Ini butuh komitmen dari semua pihak. Dari pemerintah untuk membentuk Satgas yang beneran kerja, dan dari kita semua sebagai masyarakat untuk membangun budaya di mana melapor itu aman dan didukung, bukan malah dianggap aib. Perisainya sudah ada. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua siap untuk mengangkatnya bersama-sama?